Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Suatu pagi yang lembab di Jakarta, sinar matahari baru menyelinap melalui kisi-kisi jendela ruang kecil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Di ruangan sederhana dengan tumpukan berkas dan aroma kopi instan itu, Alia, seorang poluan muda berambut bob pendek, tengah memeriksa laporan harian ketika suara notifikasi email di komputernya berbunyi. Awalnya ia mengira hanya laporan rutin, tapi isi pesan itu membuat jantungnya berdebar. "Tolong, adik saya disekap. Katanya akan dijadikan pekerja kasino. Mereka bilang dari agen resmi Indonesia. Tolong selamatkan dia sebelum terlambat." Email itu dikirim dari Phnom Penh, Kamboja, tanpa identitas jelas. Hanya satu lampiran, foto seorang gadis muda dengan wajah ketakutan, duduk di ruangan sempit dengan dinding lusuh. Alia menatap layar cukup lama. Nafasnya tertahan. Ia sudah sering menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi kali ini berbeda, lintas negara, dan mengatasnamakan agen resmi. Dengan langkah cepat, ia membawa hasil cetakan email itu ke ruang Kompol Rendra, atasannya. Rendra dikenal sebagai perwira yang karismatik, tenang, dan berwibawa. Saat membaca laporan itu, ekspresinya nyaris tak berubah. Ia hanya menghela napas pelan lalu berkata dengan nada datar, "Telusuri dulu, tapi jangan hebohkan siapapun. Kita tidak tahu siapa di balik ini." Nada suaranya seolah penuh peringatan. Namun Alia merasakan sesuatu yang janggal. Reaksi Rendra terlalu dingin untuk kasus sebesar itu. Biasanya, ia akan langsung memerintahkan investigasi cepat. Sepanjang hari, Alia tak bisa tenang. Ia membuka kembali foto korban itu berulang kali. Di latar belakang terlihat papan nama dalam bahasa Khmer, dan sebagian tulisan Latin bertuliskan, Poipet Casino Group. Ia mencari tahu di internet, dan menemukan laporan lama tentang perdagangan manusia di wilayah perbatasan Kamboja, Thailand, melibatkan pekerja dari Indonesia dan Filipina. Naluri polisi sekaligus nuraninya sebagai perempuan membuat Alia yakin, ini bukan kasus tunggal. Ada jaringan besar di baliknya. Ia menatap peta Asia Tenggara di dinding ruangannya, lalu menandai Phnom Penh dengan spidol merah. Dalam hati ia berjanji, kalau benar ini sindikat, aku akan bongkar sampai ke akar, siapapun di baliknya. Tanpa ia sadari, langkah kecil pagi itu akan menyeretnya ke dalam pusaran konspirasi besar, yang akan mengguncang kepolisian, dan bahkan mengancam nyawanya sendiri. Beberapa minggu setelah menerima email misterius itu, Alia akhirnya mendapat izin melakukan penyelidikan lapangan ke Kamboja. Ia membentuk tim kecil yang terdiri dari 2 anggota kepercayaannya, Bribtu Lani, seorang ahli bahasa, dan Sersan Dika, anggota intel yang terbiasa bekerja di bawah tekanan. Namun, operasi ini bersifat rahasia. Bahkan di markas, hanya segelintir orang yang tahu misi mereka. Dengan identitas samaran sebagai calon tenaga kerja wanita, TKW, Alia menempuh perjalanan panjang dari Batam menuju Thailand, lalu menyusup ke wilayah perbatasan Poipet, Kamboja. Ia menyamar sebagai gadis desa yang ingin mencari pekerjaan di kasino. Agen perekrut yang menjemput mereka tampak ramah di awal, tapi tatapan matanya tajam dan penuh curiga. Rumah penampungan tempat Alia ditempatkan ternyata jauh dari kata layak. Bangunannya gelap, berlantai tanah, dan bau menyengat menusuk hidung. Di dalamnya, ia menemukan puluhan perempuan muda asal Indonesia, beberapa masih remaja. Mereka duduk diam dengan wajah pucat, sebagian menangis dalam bisu. Salah satu di antaranya, Reni, dengan suara gemetar bercerita, "Kami dijanjikan kerja restoran di Phnom Penh. Tapi begitu sampai sini, paspor kami diambil. Katanya, nanti dikembalikan setelah kontrak kerja selesai. Namun tak ada kontrak, tak ada kepastian, hanya janji kosong." Setiap malam, beberapa perempuan dipilih oleh pria asing dan tidak pernah kembali. Alia menahan amarahnya, berusaha tetap tenang agar penyamarannya tak terbongkar. Suatu malam,
Saat penjaga sedang lengah, Reni mendekat dan berbisik di telinganya. "Kami semua dikirim dari Batam, lewat agen polisi. Katanya orang dalam yang urus dokumen dan izin terbang kami." Alia terpaku. Kata polisi menggema di kepalanya. Ia mencatat nama-nama agen yang disebut Reni di buku kecil tersembunyi di balik pakaiannya. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya jaringan perekrut biasa. Ada perlindungan kuat dari dalam aparat sendiri. Ketika dini hari tiba, ia mengirim pesan terenkripsi ke Lani dan Dika untuk bersiap melakukan pengintaian. Namun baru beberapa menit setelah pesan terkirim, sinyal ponselnya tiba-tiba hilang. Ia menatap keluar jendela bambu rumah penampungan itu dan melihat dua pria berseragam militer Kamboja berbicara dengan seseorang yang mengenakan kemeja putih dan berbadan tegap. Cahaya lampu jalan menyorot wajah pria itu sesaat, dan jantung Alia berhenti berdetak. Ia yakin pernah melihat sosok itu di Jakarta, berdiri di belakang Kompol Rendra saat rapat mingguan. Hawa malam terasa semakin dingin. Alia tahu, penyelidikan ini baru saja berubah dari misi penyelamatan menjadi perang melawan bayangan sendiri. Setelah 2 minggu menjalankan penyamaran berisiko di Kamboja, Alia akhirnya kembali ke Jakarta. Wajahnya letih, tapi matanya masih menyala penuh tekad. Di dalam tas ranselnya tersimpan kartu memori berisi video dan foto-foto bukti perdagangan manusia, perempuan Indonesia yang disekap, agen yang bertransaksi, hingga percakapan gelap antara perekrut dan pejabat perbatasan. Ia tak sabar ingin menyerahkan semuanya pada atasannya, Kompol Rendra. Begitu tiba di kantor unit PPA, ia langsung menuju ruangannya. Namun langkahnya terhenti. Meja kerjanya berantakan, dan hard disk eksternal yang berisi salinan data hilang. Semua dokumen lapangan lenyap. Bahkan flash disk cadangan tak ditemukan. Dengan napas berat, Alia bergegas menemui Rendra di ruangannya. Sang perwira duduk tenang di balik meja kayu besar, menyesap kopi dengan wajah datar. Ketika Alia menjelaskan bahwa semua bukti raib, Rendra hanya menatapnya tajam. "Kau terlalu jauh menyelidiki, Alia. Ini urusan besar. Ada hal-hal yang tidak perlu kau buka," katanya pelan tapi tegas. Nada suaranya bukan lagi perintah atasan, tapi ancaman terselubung. Alia terpaku. Ia mencoba membaca ekspresinya, namun sorot mata Rendra dingin dan tak terbaca. Sejak hari itu, hidup Alia berubah. Ia merasa terus diawasi. Telepon genggamnya sering berdering tanpa nomor, lalu terputus. Pesan-pesan yang ia kirim ke rekan di lapangan tiba-tiba hilang. Malam hari, sebuah mobil hitam tanpa plat parkir di depan rumahnya. Ia mulai menyadari, seseorang berusaha menakutinya agar berhenti. Tapi Alia bukan tipe yang mudah menyerah. Ia memutuskan untuk bermain diam-diam. Semua data yang masih ia miliki, termasuk salinan video korban dan daftar nama agen, disimpan secara rahasia ke cloud pribadi dengan sistem enkripsi. Ia juga menyalinnya ke sebuah flash disk kecil dan menyembunyikannya di bawah lantai kamar kos. Setiap malam, Alia menulis catatan investigasinya di buku harian tipis, mencatat setiap wajah, setiap nama, setiap kejanggalan. Ia tahu, kebenaran ini terlalu besar untuk dipegang sendirian. Tapi menyerah berarti mengkhianati para perempuan yang ia lihat di Poipet. Di luar jendela, hujan mulai turun. Ia menatap langit Jakarta yang muram sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau memang musuhku berseragam, aku harus siap menghadapi bayangan dari dalam institusi ini sendiri." Dan sejak malam itu, Alia sadar, pertempuran sebenarnya baru dimulai. Setelah beberapa hari berusaha menenangkan diri, Alia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya dengan cara lain. Ia tahu tidak bisa lagi mempercayai siapapun di dalam unitnya. Maka ia mendatangi Riko, rekan lamanya di Direktorat Imigrasi yang dulu pernah bekerja bersamanya dalam kasus penyelundupan paspor. Riko dikenal jujur dan teliti, orang terakhir yang mungkin bisa membantu tanpa motif tersembunyi. Di sebuah kafe kecil di bilangan Pasar Baru, mereka bertemu diam-diam. Alia menyerahkan nama-nama agen yang ia dapat dari lapangan. Riko membuka laptopnya, menyambungkan ke database internal, dan mulai mengetik cepat. Hening. Hanya suara mesin espresso yang terdengar. Beberapa menit kemudian, Riko berhenti mengetik.
Wajahnya berubah tegang. Alia, kau yakin mau tahu ini? Alia mengangguk mantap. Riko memutar layar laptop ke arahnya. Di sana, tertulis jelas daftar izin keberangkatan pekerja migran dari Batam ke Phnom Penh. Di kolom otorisasi pengesahan tercantum satu nama yang membuat darah Alia berdesir dingin. Kompol Rendra Satya. Ia terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Rendra, atasan yang selama ini ia hormati, ternyata punya akses langsung mengesahkan keberangkatan TKW resmi yang ternyata dikirim ke jaringan perdagangan manusia. Alia menutup mulutnya, menahan napas agar tidak menarik perhatian pengunjung lain. Ini nggak mungkin, katanya lirih. Mungkin cuma kesalahan data. Riko menggeleng pelan. Aku sudah cek ulang. Alia, cap basahnya sama, bahkan terregister resmi di arsip kementerian. Dia yang urus semuanya. Malam itu juga, Alia pulang dengan hati hancur. Ia menatap foto Rendra di dinding kantor. Sosok gagah dengan seragam rapi, senyum wibawa. Tapi kini senyum itu terasa seperti topeng. Keesokan paginya, ia memberanikan diri menanyakan langsung. Di ruang kerjanya, Rendra mendengarkan tanpa ekspresi. Lalu perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum miring. Kau pintar, Alia, katanya dengan nada rendah. Tapi kadang, yang pintar cepat mati kalau terlalu ingin jadi pahlawan. Nada itu dingin, tatapannya tajam, menusuk seperti pisau. Alia membeku. Itu bukan sekadar ancaman, tapi peringatan nyata. Sejak hari itu, hidupnya berubah menjadi pelarian. Rekannya di lapangan tiba-tiba menghindar. Panggilan dari kantor tak pernah dijawab. Bahkan laporan yang ia kirim ke divisi Propam menghilang tanpa jejak. Ketika malam tiba, Alia sadar, ia bukan lagi penyelidik. Ia adalah target. Diburu oleh sistem yang seharusnya melindunginya, dan oleh seseorang yang dulu ia percayai sepenuh hati. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul di internal kepolisian. Bribtu Alia Prameswari dinyatakan sebagai tersangka atas tuduhan membocorkan rahasia negara. Surat penahanannya keluar hanya beberapa jam setelah rapat tertutup di Mabes, dan yang menandatanganinya adalah Kompol Rendra Satya sendiri. Tuduhannya dibuat rapi, seolah Alia menjual data operasi luar negeri kepada pihak asing. Dalam sekejap, semua pintu tertutup baginya. Rekan-rekan yang dulu dekat kini pura-pura tidak mengenal. Telepon dari keluarganya diputus. Akun banknya diblokir. Bahkan alamat rumah kontrakannya diserbu malam itu. Untung ia sempat melarikan diri lebih awal. Dengan bantuan Riko, sahabatnya di imigrasi, Alia bersembunyi di pinggiran Depok, di rumah seorang jurnalis investigasi bernama Bagas Hadiputra, yang selama ini dikenal berani membongkar kasus korupsi aparat. Bagas menerima Alia tanpa banyak tanya. Ia hanya berkata, "Kalau kau bawa kebenaran, biar aku bantu suarakan." Selama beberapa minggu, mereka bekerja dalam diam. Alia menyerahkan seluruh bukti yang tersisa, foto-foto korban di Poipet, rekaman transaksi uang, dan dokumen izin palsu yang mencantumkan nama Rendra. Bagas menulis laporan mendalam untuk diterbitkan melalui jaringan media internasional yang memiliki kantor di Singapura. Namun saat semua siap tayang, bencana datang. Di tengah malam, situs media itu tiba-tiba diretas. Seluruh data hilang, server lumpuh, dan akun jurnalis diblokir permanen. Email peringatan muncul. Hentikan atau kalian berikutnya. Alia terpukul. Ia duduk di lantai kamar, menatap layar laptop gelap yang kini tak berguna. Semuanya sia-sia. Bagas, mereka terlalu kuat, ucapnya parau. Bagas memandangnya dengan tenang, lalu menyalakan rokoknya. Kebenaran gak bisa dibungkam selamanya. Alia, kalau tembok institusi tertutup, kita tembus lewat jalur rakyat. Kata-kata itu seperti bara kecil yang kembali menyalakan api dalam diri Alia. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Ia mungkin buronan, tapi masih punya satu senjata yang belum bisa dirampas siapapun. Kebenaran yang disaksikan matanya sendiri. Malam itu, mereka mulai menyiapkan rencana baru, menyebarkan semua bukti lewat jaringan aktivis dan media sosial rakyat. Alia tahu,
Langkah itu berbahaya, tapi lebih baik hidup diburu karena kejujuran, daripada hidup aman di bawah kebohongan. Setelah berminggu-minggu bersembunyi dan gagal menembus media arus utama, Alia dan Bagas akhirnya mengambil langkah berani. Mereka membuat video investigasi berdurasi 20 menit berjudul, "Mereka Dijual dari Negeri Sendiri". Dalam video itu, Alia tampil dengan wajah disamarkan dan suara dimodifikasi, namun bukti-bukti yang ditampilkan sangat jelas. Rekaman korban yang diselamatkan dari Kamboja, dokumen palsu, hingga transfer uang ratusan juta rupiah dari perusahaan fiktif ke rekening pribadi Kompol Rendra Satya. Video itu diunggah secara serentak melalui berbagai kanal anonim di media sosial. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video tersebut viral. Ribuan komentar membanjiri kolom unggahan, kemarahan, doa, dan dukungan untuk Alia. Warganet mulai menelusuri jejak Rendra, membagikan foto-fotonya, hingga menggali laporan lama yang mencurigakan. Tagar "Tangkap Rendra dan Keadilan untuk Tu" menjadi trending topik nasional. Televisi swasta menayangkan potongan video tanpa menyebut sumber. Beberapa pejabat mulai menanggapi, sebagian membela institusi, sebagian lagi menyerukan investigasi terbuka. Namun, di balik hiruk-pikuk dunia maya, bahaya nyata mendekat. Rendra yang murka langsung mengambil langkah balasan. Ia mengumumkan bahwa Alia adalah buronan berbahaya yang menyebarkan fitnah terhadap institusi kepolisian dan melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara. Ia membentuk pasukan khusus untuk menangkap dan mengamankan Alia. Malam itu, Bagas menerima pesan dari jaringan informan di Mabes. "Mereka sudah tahu lokasi kalian. Pergi sekarang." Tanpa berpikir panjang, Alia dan Bagas membungkus peralatan mereka ke dalam ransel. Di luar, suara sirine samar terdengar mendekat. Mobil hitam tanpa plat berhenti di ujung gang. Dari balik jendela, Alia bisa melihat siluet pria-pria bersenjata keluar dengan langkah mantap. Jantungnya berdegup cepat. Tapi di tengah ketegangan itu, Bagas sempat tersenyum. "Lihat, video itu udah ditonton sejuta orang. Kebenaran udah keluar, Alia. Sekarang mereka takut." Alia menatap layar ponselnya. Komentar terakhir di unggahan mereka berbunyi, "Kalau bukan dia yang berani, siapa lagi?" Malam itu mereka melarikan diri ke arah timur Jakarta, dikejar oleh pasukan bersenjata. Tapi satu hal pasti, kebenaran telah terlanjur terungkap, dan rakyat sudah membuka mata. Kini bukan hanya Alia yang melawan, seluruh negeri ikut bersuara. Pengejaran terhadap Alia mencapai puncaknya di malam kelam di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Setelah berminggu-minggu berpindah tempat, ia dan Bagas akhirnya terpojok. Mereka mendapat kabar bahwa ada seorang anak buah Kompol Rendra yang hendak kabur ke luar negeri lewat kapal barang menuju Malaysia. Orang itu bernama Arman, perantara yang mengurus pengiriman ilegal para TKW. Dengan menyamar sebagai buruh pelabuhan, Alia menyelinap di antara kontainer. Hujan rintik-rintik menambah suasana tegang. Dari kejauhan, ia melihat Arman berdiri gelisah sambil berbicara di telepon. Begitu Alia mendekat, suara tembakan terdengar. Arman jatuh, bahunya berdarah. Dari balik kegelapan muncul beberapa pria bersenjata. Pasukan bayangan yang dikirim Rendra untuk menutup mulut saksi itu. Alia berlari ke arah Arman dan menahannya agar tidak pingsan. "Siapa yang suruh kamu kirim orang-orang itu ke Kamboja?" tanyanya terburu-buru. Arman menatapnya dengan wajah ketakutan. "Semua perintah dari Pak Kompol. Dia yang urus semua. Aku cuma disuruh ngatur jalur lewat Batam dan Poipet." Alia segera menyalakan kamera kecil yang selalu ia bawa di kalungnya. Setiap kata Arman terekam jelas, termasuk suara tembakan yang terus menggema di sekitar mereka. Bagas, yang bersembunyi tak jauh dari sana, menyiapkan siaran langsung darurat melalui jaringan satelit portabel yang mereka miliki. Dalam hitungan detik, wajah pucat Arman dan suara pengakuannya tersebar ke seluruh dunia maya. "Semua perintah dari Pak Kompol. Dia yang kirim orang ke Kamboja." Siaran itu tak bisa dihentikan. Ribuan penonton menonton secara langsung, membagikannya ke seluruh platform. Polisi pelabuhan yang datang pun kebingungan melihat layar ponsel orang-orang menayangkan pengakuan itu.
Alia terus menyiarkan hingga sinyal nyaris hilang. Ia dan Bagas tertangkap kamera terakhir kali berlari di antara tumpukan kontainer, di bawah hujan deras dan cahaya lampu kuning pelabuhan. Beberapa menit kemudian, video siaran itu viral di seluruh negeri. Media internasional ikut menyiarkan ulang, menulis tajuk besar, "Polisi Indonesia terkait jaringan perdagangan manusia, bukti langsung tayang di internet." Rakyat bersorak, dunia gempar, dan untuk pertama kalinya sejak awal penyelidikan, kebenaran terlihat terang di balik bayangan seragam. Beberapa hari setelah video pengakuan Arman mengguncang publik, tekanan dari masyarakat dan media internasional membuat Mabes Polri tak punya pilihan lain. Sebuah tim internal dibentuk secara mendadak untuk menyelidiki keterlibatan Kompol Rendra Satya. Prosesnya berlangsung cepat, terlalu cepat untuk ukuran birokrasi. Dalam waktu kurang dari seminggu, Rendra ditangkap di rumah dinasnya di kawasan elit Jakarta. Saat berita penangkapannya muncul di televisi, rakyat bersorak lega. Namun bagi Alia, perasaan itu bercampur getir. Ia menonton siaran itu dari balik tirai jendela rumah aman, ditemani Bagas yang masih memulihkan diri dari luka di bahunya. Dalam laporan resmi, terungkap fakta mengerikan. Sindikat yang dikendalikan Rendra telah mengirim lebih dari 700 perempuan Indonesia ke Kamboja, Myanmar, dan Laos, sebagian besar menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Beberapa bahkan tak pernah kembali. Rendra sempat mencoba membela diri, menuduh Alia memanipulasi bukti. Tapi jejak digital, rekaman pengakuan Arman, dan transfer uang dari rekening pribadinya ke perusahaan fiktif tak bisa dibantah. Ia akhirnya dijerat dengan pasal berlapis, perdagangan manusia, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap institusi. Beberapa minggu kemudian, Alia dipanggil ke Mabes Polri bukan untuk menerima penghargaan, melainkan untuk memberikan kesaksian terakhir. Ia datang dengan seragam yang telah lama tak ia kenakan. Banyak mata memandangnya kagum, tapi Alia hanya menunduk tenang. Di hadapan para penyidik dan jurnalis, ia berkata lirih namun tegas, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma tidak mau dia melihat orang dijual atas nama janji pekerjaan." Kata-kata itu menggema di ruang sidang dan kemudian menyebar ke seluruh negeri. Media menamainya Polwan Pemberani dari Kamboja. Potret wajahnya menghiasi halaman depan surat kabar, menjadi simbol keberanian dan integritas di tengah gelapnya korupsi berseragam. Namun, di balik senyum lelahnya, Alia tahu perjuangan belum berakhir. Banyak nama besar lain belum tersentuh, banyak korban yang masih hilang di luar negeri, dan banyak Rendra lain yang bersembunyi di balik pangkat dan jabatan. Malam itu, setelah semua selesai, Alia berdiri di depan markas, menatap langit Jakarta yang kelabu. Angin berhembus lembut, membawa bisikan masa lalu dari Poipet. Ia menggenggam lencana polisinya, lalu berbisik, "Selama masih ada yang dijual, aku belum boleh berhenti." Dan di tengah kesunyian itu, lahirlah legenda baru, tentang seorang polwan muda yang berani menantang bayangan di balik seragam.